Halo guys, kembali lagi sama gue NFSMR. Iya, jadi setelah video review Realme 5 Pro gue di sini mau cerita sedikit mengenai gimana awalnya gue bikin channel ini. Walaupun sebelumnya gue udah bikin channel NFSMR 01, di situ gue lebih ke game-game di sana, dan gue menggunakan bahasa Inggris karena sengaja biar gue ngelatih bahasa Inggris gue juga dan biar kepake gitu untuk nulis komen. Walaupun bahasa Inggris gue mungkin kalau orang luar pada ketawa ya karena berantakan, grammarnya kayak gak jelas atau gimana, tapi setidaknya gue pengen melatih sedikit-sedikit terus-terus. Walaupun gue suka kesel kalau orang udah terlalu detail soal grammar dan lain-lain. Dan di sini gue mau cerita dikit. Bukan pertama kali sih, lebih tepatnya gue kan pertama kali mah channel yang NFSMR 01 kan. Tapi sini gue mau cerita sedikit yang di channel NFSMR ini, untuk yang berbasis bahasa Indonesia. Dan bahkan teman-teman gue yang nonton di 01, mereka kan kalau bahasa Inggris masih ngerti apa yang gue omongin. Di sini kan gue pure bahasa Indonesia dan gue belum sempat untuk bikin subtitle. Jadi kayak mereka selalu nanya kayak bikin subtitlenya dong, kayak mereka pengen tahu apa yang gue omongin. Tapi di satu sisi gue mikir, gue pengen Indonesia itu bahasanya dikenal oleh orang, jadi setidaknya orang kayak, oh ini orang ngomong apa sih, jadi biar tahu gitu. Ya gue tahu gue pengen juga sebenarnya bikin subtitle, tapi kan agak lebih makan waktu. Walaupun gue juga di sini jarang upload jujur aja. Jadi selama sekarang juga lagi musim-musim COVID ya, jadi kan gue pengen ya bikin upload aja gitu konten gitu. Jadi di sini gue mau cerita sedikit terutama soal ini HP yang sangat-sangat berjasa, bisa gue bilang tuh. Sampai ya kalian bisa lihat kan tuh HP cecil boil guys. ini efek-efek sering, pertama sering jatuh, yang kedua sering kebeset-beset di aspal atau ya tanah tapi yang batu-batuan gitu ya. Jadi ya gini efeknya, sering jatuh. Jadi kayak kadang kantong celana gue tuh suka bolong guys, jadi kayak udah gue taruh kantong serut melorot gitu loh keluar gitu. Jadi kayak ya gini hasilnya. Ini HP sangat berjasa menurut gue. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari pertama kali gue sempat bikin di channel game gue yang NFSMR 01 itu, di situ gue sempat bikin facecam, tapi gue akhirnya menghapus video-video yang gue pakai facecam karena gue nggak mau main game sambil facecam, atau belum saatnya, gue juga nggak tahu. Tapi judulnya gue nggak mau, kayak nggak suka aja gitu. Gue lebih suka ya mungkin sound gue aja, suara gue aja yang masuk ke videonya sambil gue main game ya, dibanding gue ada facecam. Tapi belum tahu sih kedepannya gimana, pokoknya gue masih nggak suka aja. Jadi ini HP kenapa gue bilang berjasa, karena untuk di channel yang NFSMR ini, inilah HP yang sangat banyak membantu gue bikin video. Bahkan banyak banget saudara-saudara gue yang kayak nanya, lu ngerekam pakai apa? Atau teman-teman gue banyak yang nanya, lu pakai kamera apa? Apa lu pakai handycam atau pakai kamera DSLR atau kamera yang nggak mesti DSLR juga sih, itu terlalu lebay juga, channel gue juga nggak channel gede. Tapi mereka tuh selalu nanya, lu itu pakai kamera apa? Jadi mereka mikir kayak gue tuh beli kamera vlogging yang kecil-kecil gitu, yang mungkin kalau starter ya, mungkin kalau pemula mungkin ya 1 juta, 2 juta atau 3 jutaan, yang kamera kecil vlog gitu, yang nanti kalau windscreennya bisa diarahin ke kita, jadi kan gini ya, kita kayak halo guys gitu kan, nanti di atasnya kelihatan gitu. Temen-temen gue sampai mikir kayak gitu, dan gue hanya mengeluarkan HP ini dari kantong gue bilang ini yang gue gunakan, gue bilang. Terus teman-teman gue kayak serius lo gitu, lo bikin video konten lo pakai HP ini? Mereka kayak kaget gitu loh. Memang jujur ya, kalau kalian lihat beberapa ada video gue yang dislike-nya banyak banget, jujur aja. Itu memang karena gue posisiin kamera masih gak bagus. Gue masih bingung naruh angle. Gue masih bingung nyari posisi yang enak. Dan gue bingung karena rumah gue ini sebenarnya banyak bingkai foto keluarga gitu loh. Jadi gue di sini berusaha mencari yang dimana posisi backgroundnya itu halus di rumah gue. Maksudnya kayak background belakang tuh please bener-bener hanya entah tembok, entah gimana, pokoknya halus gitu. Seperti sekarang ini kan gue, kalau kalian lihat ini sebenarnya gue kreasi ya. Ini kalau kalian yang nggak tahu ya, coba kalian tebak aja di komen bawah sekarang. Ini tuh background gue tuh apa? Background gue tuh ini sebenarnya apa? Atau gue beli atau gimana? Coba deh menurut kalian tebak-tebakan aja. Maksudnya
menurut kalian tuh ini apa untuk sebagai background gue? Mungkin kalau teman-teman gue nonton ini udah pada tahu gitu, karena pas ke rumah gue nanya ini apa, terus gue bilang aja buat background YouTube, pada ketawa gitu. Ya kalau gue nggak peduli, maksudnya yang penting gue punya background, walaupun temen gue yang baru mulai aja udah rata-rata mungkin dia coba pakai yang green screen atau gimana, ya gue nggak masalah. Cuma kalau gue orangnya sekreatif mungkin, gue pakai yang ada dan ngirit yang pasti gitu loh. Maksud gue kalau gue masih bisa pakai ini, dan gue oke-oke aja lah. Memang mungkin kelihatannya ini motifnya agak kebalik gitu ya, emang sengaja karena gue lebih suka bagian yang putihnya dibanding bagian yang berwarna. Ya karena nggak tahu kenapa gue lebih suka bagian yang putihnya aja gitu. Walaupun emang gak enaknya kelihatan corak-coraknya gini ya guys, cuma menurut gue lebih senang yang seperti ini. Dan balik lagi, untuk HP ini bener-bener ngerekam dari pertama kali video sampai munculnya video unboxing Realme, itu pun masih pakai HP ini untuk ngerekam unboxingnya. Tapi setelah unboxing itu gue langsung ngerekam pakai HP Realme untuk sekarang. Dan gue ingin banget berterima kasih pada HP ini, karena HP ini sudah sangat membantu membangun channel ini. Walaupun subscriber hanya 150 aja belum nyampe, tapi ini sudah sangat berjasa membuat gue senang, terhibur. Gue membuat video-video reaksi menggunakan HP ini, semuanya menggunakan HP ini. Gue sangat-sangat berterima kasih dengan HP ini. Dan ngapa gue bilang begitu? Karena gue bakal berpisah dengan HP ini, karena gue ingin memberikan HP ini kepada orang yang udah gue kenal deket banget, dan ditambah dia itu sering banget ngebantu gue di saat gue susah. Walaupun menurut kalian kayak ya lu sosnya beliin HP baru lah atau mungkin gimana, tapi dia itu juga orangnya awet, dan dia itu orangnya bersyukur gitu. Kayak kalau nerima barang ya udah selama masih bagus dan fungsinya masih oke, dia oke aja, tidak mementingkan ya oke lah ini barat ya, gue juga kalau punya rezeki gue maunya ngasih yang baru aja dibanding gue ngasih HP ini, karena ini menurut gue juga kenangan. Tapi menurut gue di satu sisi ini HP udah mulai terbengkalai sama gue, jadi kayak gue udah hampir nggak ngidupin atau nggak make. Dan akhirnya gue sekarang setelah video ini selesai, gue mau hapus data-data semua, mau gue liatin apakah ada foto-foto dan lain-lain yang penting, foto keluarga atau gimana, atau video-video yang pernah gue bikin terus sebelum gue dipindahin file-filenya. Mau gue cek lagi, kalau sudah gue copy. Setelah itu mau gue kasih aja ke orangnya. Chargernya aja gue udah, kabelnya itu udah putus guys. Kabel yang resmi, kabel chargernya itu nih, charger kabelnya itu udah bukan kabel resmi lagi. Jadi di sini ya inilah gue efek kreasi ya. Jadi kayak ini kabel ini kan kalau kepalanya masih kepala, kalau Realme dia cuma begini doang, kepala sama kepalanya ini sama kabel. Ini pun kabelnya aja udah bukan kabel resmi dari Realme. Kabelnya Xiaomi. Kabel Xiaomi itu dia lebih tipis. Bahkan kalau misalkan sampai ketekuk-tekuk, terlalu sering ngecas sambil ketekuk, dia bakal robek dengan sendirinya guys. Jadi ini gue pakai kabel BB loh, gila. Gue pakai kabel BlackBerry loh, tuh. Kabel BB guys. Gue pakai kabel BB karena ini USB dan ini juga masuk. Ya udah, gue jadi ngecas pakai ini. Dan yang gue sekarang juga udah kenapa gue nggak pakai HP ini, karena untuk main PUBG nge-lag. Untuk gue ngerekam video kadang suka baru one take, kan kadang kalau bikin video itu kan nggak asal one take, second take, third take gitu loh, masih terus kalau emang ada yang mau dibetulin. Tapi kalau gue orangnya masih apa adanya, kayak ya gue berusaha bikin video sebaik mungkin. Tapi ya kalau misalkan memang gue bisa segitu, gue akan segitu aja. Nanti mungkin akan kedepannya gue akan improve dengan sendirinya. Jadi gue model YouTuber yang seperti itu guys, yang kalau abang gue bilang lo nggak coba bikin skrip atau lo nggak coba begini, nggak coba begitu, gue tahu itu sebenarnya mengimprove gue ke depannya. Tapi menurut gue kalau bikin skrip itu jadinya gue nggak natural. Gue kalau mau presentasiin sesuatu nggak natural. Oke lah, memang kalau untuk presentasiin sesuatu pasti, terutama nge-endorsein, pasti lo udah bikin skrip lah, atau minimal at least lo udah kepikir lah kayak oh ya gue mau ngomong ini, gue mau ngomong itu, terus lo catet poin-poinnya. Nah itu kan setidaknya lo nyatet juga kan, walaupun nggak skrip tapi lo catet. Nah sedangkan kalau gue itu pure masih kayak di otak gue yang terputar apa, jadi gue langsung ngomong gitu, spontan kalau gue orang. Dan memang itu nggak baik juga sih menurut gue, kayak spontan itu baik, tapi kalau lebih baiknya jika tertata rapih untuk berbicara dan lain-lain lah gitu. Abang gue udah sering komen mengenai itu ke gue, tapi gue bilang gue masih bisanya seperti ini, gue belum mau terlalu improve sampai yang kayak profesional yang tersetting gimana. Tapi gue yakin lah gue akan berubah guys, untuk perlahan-lahan ya, maksudnya gak terlalu perfect banget tapi juga gak terlalu mundur banget. Jadi gue akan coba berubah gitu. Dan ditambah
ini HP akan gue kasih ke orang tersebut, dan gue tahu banget dia orangnya awet. Sampai gue masih ingat waktu dia dikasih HP sama orang tua gue, HP-nya itu Nokia guys, Nokia, dan itu SMS sama telepon, SMS sama telepon, dan masih awet. Kemarin itu kalau nggak salah dia bilang rusaknya itu gara-gara banjir guys, gara-gara banjir kalau nggak salah dia bilang, cerita ke gue jemput anaknya nerjang banjir, terus itu HP ada di kantong jadi basah total, nggak bisa dinyalain lagi. Dan itu kayak wow, HP Nokia zaman dulu guys yang cuma bisa telepon sama SMS, dia masih pakai itu gitu loh. Jadi menurut gue oke lah ini cecil bawel, tapi setidaknya dia juga pas gue tanya ini nggak apa-apa ya gitu, cecil bawel begini gitu, maksudnya kan ya baret-baret gitu. Yang penting mah pentingnya, dia ngomong seperti itu. Ya gue langsung kayak oh ya udah, gue bersyukur lah ada orang yang masih mau make, karena gue mikir kalau gue mau ngasih juga orang mana mau lah, kayak ya kecuali orang-orang yang memang butuh atau memang mau banget ya baru lah gitu kan. Tapi gue percaya lah sama dia orangnya awet banget. Buktinya HP Nokia aja itu dari gue kecil, gue masih ingat lah, dari gue kecil sampai sekarang udah segini sekarang gitu ya, udah segede ini dia masih awet pakai Nokia. Kok bukan karena nerjang banjir, mungkin HP-nya masih awet gitu guys. Jadi menurut gue akan ngasih HP ini ke dia. Jadi ini bakal video yang sebelumnya gue nge-record pakai Redmi 3S itu bakal jadi video yang terakhir, dan sekarang pengganti udah ada juga Redmi. Semoga gue berharap ini HP bermanfaat buat dia ya, biar kepake lah judulnya, daripada sama gue terbengkalai gitu aja kan. Walaupun nanti pasti yang komen ya udah kasih ke gue aja orang pada kayak jelas gue lebih tahu dia itu membutuhkan sekali menurut gue, karena dia itu sebenarnya kerja sana kerja sini, dan sebenarnya dia perlu banget HP gitu. Bahkan dia rela anaknya yang pakai HP dibanding dia gitu. Jadi dia merasa kayak menurut saya HP belum terlalu penting, lebih penting anak saya. Tapi menurut gue dia itu sebenarnya udah penting punya HP juga, minimal kalau mau dihubungin tuh orang bisa hubungin dia gitu loh. Kalau dia punya nomor, dia megang HP-nya, dia setidaknya bisa dihubungin sama orang jika seseorang tersebut perlu sama dia. Jadi ya itu aja guys cerita gue kurang lebih mengenai Redmi 3S ini. Kalau kalian mungkin baru tahu sekarang kayak dari dulu pakai kamera HP, kalau temen-temen gue sih yang pada nanya udah pada tahu gitu. Kayak maksud gue ya gue cuma pakai HP dan sekarang aja masih terus-terusan pakai HP gitu. Dan untuk video-video seterusnya, karena menurut gue sekalian aja lah, toh juga kamera HP nggak jelek-jelek banget gitu ya, so why not gitu. So jadi itu aja guys. Kalau kalian yang pengguna HP ini juga boleh komen sama gue Redmi 3S ya, tulis aja di komen bawah ya dulu gue pernah pakai cuman mungkin udah hancur, atau mungkin udah ditukar tambah, atau mungkin udah dikasihkan diturunin ke cucut boyut. Ya jadi itu aja guys, gue harap kalian ya mungkin bisa menerima suatu pelajaran mungkin dari video ini, atau mungkin ya namanya curhat nggak jelas. Ya jadi itu aja guys dari gue NFSMR. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke keluarga-keluarga yang kalian cintai maupun sayangi. Dan pastinya jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat bikin videonya. Semoga gue makin tahu, biar gue makin tahu siapa aja yang suka sama video gue, orang-orang yang suka nonton seri-series gue, ataupun kalian bisa komen aja di bawah. Ya guys, jadi gue NFSMR, gue tunggu kan di video berikutnya. Bye.